Deddy Mulyadi minta Kades Sawer di diskotek diusut, ancam tak kucurkan dana bantuan gubernur. Pagi masih basah oleh embun di lembur Pakuan. Di antara hamparan sawah yang hijau dan udara yang masih dingin menusuk kulit, tampak sosok Deddy Mulyadi berjalan pelan. Langkahnya mantap, tatapannya serius. Kamera menyorotnya dari samping, merekam momen olahraga paginya. Tapi bukan itu yang menarik perhatian. Ucapan Deddy di video tersebut mengandung bara. Ada kepala desa di Cirebon yang viral karena menyawer di sebuah diskotek. Katanya ada kuwu di Cirebon yang nyawer di diskotek, ucapnya sambil berjalan. Sederhana, tapi nadanya menyimpan amarah dan kekecewaan yang dalam. Video itu ia unggah langsung ke akun Instagram pribadinya dan seperti biasa, ribuan komentar langsung membanjiri unggahan tersebut. Masyarakat geger, netizen sibuk berspekulasi. Siapa kepala desa yang dimaksud? Apa benar? Apa dana yang digunakan dari uang rakyat? Tak lama berselang, semua terjawab. Sosok kepala desa itu adalah Casmari, kuwu Karangsari dari Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Sebuah video berdurasi 16 detik pun beredar luas. Di dalamnya, tampak Casmari mengenakan baju oranye menyala berdiri di atas panggung klub malam. Ia melemparkan uang 2 kali ke arah kerumunan, disambut sorak-sorai pengunjung. Di akhir video terlihat pula penampilan dari DJ yang diduga adalah Natalie Holscher. Sebelum kita lanjut lebih jauh, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini ya. Karena kamu akan terus disuguhkan fakta-fakta menarik, kisah viral, dan opini-opini tajam yang bikin kamu berpikir 2 kali sebelum skip. Kembali ke kisahnya, apa yang dilakukan Casmari menuai polemik besar. Netizen mulai mempertanyakan moralitas seorang pejabat publik yang tampak nyaman berjoget dan melempar uang di klub malam. Tak sedikit yang mengaitkannya dengan dana desa. Apakah uang itu dari APBDes, ataukah hanya gaya hidup berlebihan seorang pejabat yang lupa jati dirinya? Deddy Mulyadi, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, tidak tinggal diam. Ia memerintahkan Kepala Inspektorat serta Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Cirebon untuk segera turun tangan. Baginya, ini bukan hanya soal etika pribadi, tapi menyangkut wibawa seorang pemimpin desa di mata rakyat. Saya sudah minta agar dilakukan pemeriksaan, baik dari sisi etik maupun sumber dana yang digunakan, tegas Deddy. Ia bahkan mengeluarkan ancaman terbuka. Jika pemeriksaan ini tidak dijalankan dengan serius, maka bantuan gubernur untuk desa Karangsari akan ditunda. Sontak pernyataan itu menimbulkan efek domino. Nama Casmari menjadi bahan pemberitaan di berbagai media. Ia pun akhirnya buka suara. Dengan nada santai, ia menjelaskan bahwa aksinya dilakukan dalam kondisi tidak sepenuhnya sadar. Mungkin karena di event tertentu ya, jadi saya juga kan secara nggak sadar itu keadaan. Namanya juga diskotek, agak puyeng. Ujarnya sambil tersenyum. Ia menegaskan bahwa uang yang ia sawerkan adalah uang pribadi. Bahkan ia mengklaim punya banyak usaha yang menghasilkan. Saya belum jadi kuwu juga mobil sudah ada 3, rumah juga sudah banyak. Usaha jalan terus, katanya bangga. Ia juga menambahkan bahwa masyarakat desanya sudah terbiasa dengan gayanya. Dari dulu saya memang begini, tapi saya nggak nyawer di depan masyarakat umum dan itu pun nggak tiap hari, ucapnya ringan. Namun di sisi lain, pemerintah tetap memandang bahwa ada standar moral yang wajib dijaga oleh seorang pemimpin desa. Dani Irawadi, Kabid Administrasi Pemerintahan Desa dari DPMD Cirebon, mengatakan bahwa Casmari sudah memenuhi panggilan untuk klarifikasi. Ia mengakui bahwa secara aturan, tindakan Casmari memang tidak melanggar Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020. Tapi masalahnya bukan sekadar aturan hitam di atas putih. Ini menyangkut moral dan rasa kepantasan. Secara regulasi, tidak ada yang dilanggar, tapi secara moral tentu keliru. Karena beliau ini adalah kuwu pejabat publik yang harusnya jadi panutan masyarakat, ujar Dani. Lalu, kita pun sampai di pertanyaan besar yang seringkali menghantui ruang publik. Sejauh mana kehidupan pribadi seorang pejabat publik bisa ditoleransi oleh masyarakat? Apakah tindakan nyawer di klub malam jika menggunakan uang pribadi tetap bisa dianggap wajar hanya karena dilakukan di ruang privat? Atau sebaliknya, ketika seseorang mengemban jabatan publik, maka hidupnya tak lagi sepenuhnya milik pribadi? Deddy Mulyadi tampaknya ingin menegaskan bahwa jabatan bukan cuma gelar atau fasilitas. Jabatan adalah amanah yang datang bersama tanggung jawab sosial dan moral. Seorang kuwu bukan hanya bertanggung jawab atas pembangunan fisik desa, tapi juga pembangunan karakter dan kepercayaan masyarakat. Ketika seorang kepala desa menyawer di tempat hiburan malam dan videonya viral,
Maka yang dipertaruhkan bukan hanya citra pribadinya, tapi juga citra institusi yang diwakilinya. Kepercayaan publik adalah sesuatu yang dibangun dengan susah payah, tapi bisa runtuh dalam hitungan detik oleh satu aksi yang tidak bijak. Dan pada akhirnya, ini bukan hanya tentang uang yang dilempar di udara, bukan juga soal DJ atau diskotek. Ini tentang nilai, sikap, dan batas antara urusan pribadi dan tanggung jawab publik. Ini tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin membawa dirinya meski tak sedang berada di ruang sidang desa. Karena pemimpin sejati adalah mereka yang tetap menjadi teladan, bahkan saat tak ada kamera yang merekam.